Tiga kata buat ayah. Tiga kata buat bapak: open minded, logis, dan penyayang. Sabar, penyayang, sahabat gue. Sabar, terus lucu, sama tegas sih. Selalu kuat terus. Bertanggung jawab, kuat, pantang menyerah. Tiga kata untuk ayah, menyala ayah aku. Hari Ayah Sedunia diperingati setiap minggu ketiga di bulan Juni. Hari Ayah Sedunia pertama kali diusulkan oleh seorang anak yang bernama Sonora pada tahun 1909. Ayah Sonora adalah orang tua tunggal yang membesarkan 6 orang anak. Berawal dari Sonora yang mendengar pidato tentang Hari Ibu, akhirnya Sonora mengusulkan bahwa Hari Ayah juga harus diperingati sebagaimana kita memperingati Hari Ibu. Kalau tadi kita udah dengar 3 kata buat ayah, sekarang yuk kita dengerin podcast spesial Hari Ayah. Halo Moms and Dad, balik lagi di Posesif, podcast seru dan aktif. Nah, spesial memperingati Hari Ayah Internasional, Minzy kali ini sudah bersama bintang tamu spesial nih. Dia ini adalah seorang single father yang juga merupakan aktor di Indonesia. Mari kita sambut Jack. Zack. Oke. Halo Jack, apa kabar? Good. Oke, hari ini aku mau membahas sedikit nih tentang ayah, karena kan kita mau memperingati Hari Ayah Internasional nih nanti gitu. Aku mau tanya sedikit, menurut Zack gitu kan, ayah itu sebuah peran dengan segala tanggung jawabnya atau cuma sekedar sosok yang harus ada di keluarga? Peran dong, semuanya, of course. Semuanya, I think the father adalah kepala dari semuanya ya penting ya. Okay. Momen apa yang paling berkesan nih selama Zack jadi ayah? Wah, seumur hidup dia hidup kali ya. Maksudnya melihat dia bertumbuh, melihat dia keluar dari perut sampai dia bertumbuh, dan setiap age umurnya dan perubahan dia dari nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Terus sekarang dia udah 13 tahun, dia jadi remaja, gadis, perubahan emosi segala macam. I think sesuatu yang menarik banget, dan semua orang menurut aku harus menjadi ayah, karena menjadi ayah itu merubah diri kita gitu menurut aku, dan membuat kita jauh lebih tanggung jawab dan jauh lebih dewasa menurut aku gitu, karena kita harus memimpin dan menuntun seorang anak yang murni, yang pure, yang kita harus jadi teladan juga dan sebagainya. So banyak sekali momen-momen dengan anak dan melihat dia bertumbuh. Ya, apalagi kan kalau anak perempuan tuh katanya cinta pertamanya tuh ayahnya ya. Gitu. Bagaimana rasanya jadi ayah terutama di tahun pertama? Biasanya kan paling berbeda di tahun pertama ya. Tahu dari mana? Kamu punya anak kan? Punya. Ya? Iya, biasanya. Menurut aku setiap tahun ya beda. Menurut aku melihat dia bertumbuh ya semua beda gitu. Jadi nggak cuma tahun pertama, tahun pertama mungkin pertama keluar gitu ya. Gimana ya ceritainnya? I don't know, it's been so long juga gitu, but it was aku ingat waktu keluar tuh kan sesar, jadi aku sebenarnya nggak boleh masuk sama dokter ya, cuman kalau aku paksa. Aku mau lihat, dia bilang kebanyakan orang pingsan, aku bilang aku nggak bakal pingsan, aku malah seneng melihatnya, aneh gitu, wah perut dibelek segala macem. Jadi pas dibelek segala macem, keluar kakinya pluk gitu, terus ditarik-tarik babynya. Nah terus ya aku pegang, ya udah lupa tuh sama ini, bawa aja babynya. Jadi kan dicap kaki segala macem gitu, dia nangis. I think it's an amazing feeling. But sekali lagi banyak orang juga
kayak ngelihat anak udah gede, pengen kecil lagi ya, pas kecil lucu. I say satu hal yang aku belajar adalah nggak sih, I think being present selalu di waktu itu gitu. Kayak memang beda dia remaja sekarang, cuman she's special juga, she's different juga, dan I try to setiap momen itu berbeda dan spend time sama dia gitu. Yes, banyak ada waktu-waktu kehilangan karena kesibukan dan sebagainya, tapi ya percuma kita nyeselin juga kan. Jadi ya we just try our best to spend every moment growing up gitu. Oke, seberapa sering menghabiskan waktu gitu sama anak biasanya? Wah, on and off, up and down ya, maksudnya kadang setiap hari, kadang aku sibuk, kadang dia di ibunya, kan kita cerai kan. Kadang aku juga main ke rumah ibunya gitu, jadi ya susah dibilang gitu. Pattern kita nggak ada jam tertentu atau waktu tertentu, nggak ada, benar-benar whenever. Oke. Apa sih yang paling sering dipikirkan gitu tentang anak? Khawatir kalau aku ya, khawatir dosa lalu aku, khawatir karena aku punya masa lalu yang cukup rock and roll ya, hidupnya. Jadi takut dosa, takut khawatir, tapi kembali lagi aku ya cuma bisa lakukan yang terbaik, mendidik dia yang terbaik, arahin yang terbaik, dan doa. Dan doa, Tuhan lindungi dia, malaikat Tuhan lindungi dia, dan dia tumbuh menjadi anak yang baik, simpatik, hatinya tuh baik sekali, hatinya lembut sekali. So that's a good thing, you know. Oke, kan sekarang udah mulai bertumbuh jadi remaja nih ya. Gitu. Apa sih yang paling ditakutkan kalau misalnya nanti anak tuh misalnya sudah dewasa gitu, atau sekarang bertumbuh jadi remaja tuh apa yang paling dikhawatirkan? Kan udah tadi. Tadi itu ya, yang rasa khawatir takut dosa gitu. Iya, maksud kayak misalnya pergaulan gitu atau pergaulan ya pastilah ya kan, cuman kan kita bisa kita bisa arahin segala macam, udah pasti takut pergaulan, cuman dia juga lihat hidup aku juga dan dia tahu gitu, dan dia paham, dan aku sangat terbuka sama dia. Jadi pelan-pelan dengan bertumbuh umurnya dia, aku banyak cerita kesalahan aku banyak cerita dosa aku cerita kejadian-kejadian apa yang terjadi terhadap aku waktu aku kecil. Jadi dia paham gitu, dia ngerti, oh oke, gini. Jadi, nah dulu ayah saya nggak cerita. Kalau ayah saya nutupin semua tuh, kalau kenakalan dia atau apa, kalau aku tanya nggak. Menurut aku, dengan aku, I don't know, I don't think tidak ada buku atau guidebook, ya kan, ada guidebook untuk parenting, yes, tetapi even sekarang kalau orang tua zaman dulu mana tahu dia harus minta maaf. Iya, benar. Orang zaman dulu ya. Iya. Sekarang dengan percepatan informasi, kita belajar so many other things, bahwa we need to say sorry to our child. Kita harus belajar nunduk, minta maaf, merendahkan hati juga, atau kayak bullying and all these things. Sekarang kan baru orang mulai paham gitu. Kalau orang zaman dulu nggak paham, zaman dulu mah gue salah digabuk gitu, dipukul gitu. Nggak bakal dia minta maaf, apalagi kita turunan orang Cina ya. Jadi kolot lah gitu istilahnya gitu. Nah, so but with now, I don't think there's really, but I try to be open juga with my life to her, dengan bertumbuhnya dia berumur, jadi dia tahu my kesalahan dan kenapa aku melakukan, dan apa yang nggak baik, apa yang gini cara pikir, apa segala macam. Oke, kalau misalnya nih ada ayahnya Zack gitu di sini, mau ngucapin apa ke ayah? Bingung aku, banyak. Aku mimpi terus dia sering datang ke mimpi. Dia baru meninggal 2 tahun yang lalu. Wah, panjang sih. Nanya atau boleh diskusi kayak gini nih? Kalau diskusi nggak ada habisnya gitu ya. Aku nanya, maksudnya kalau spesifik satu pertanyaan cukup bingung. Mungkin gue tanya surga kayak apa kali, Dad? Iya, lu ngapain aja tuh di surga gitu. Iya, daripada ngomongin masa lalu, udah lewat, udah kelar. Surga kayak apa tuh? Iya, apa? Ya? Itu proses lu
pas napas terakhir lu kemana tuh, gimana tuh ceritanya, itu kali gue. Nah kalau untuk Mikaela, untuk Mika ada ucapan apa nih untuk Mika sekarang dan Mika nanti di masa depan? Mika sekarang yang mungkin aku selalu ucapin ke dia, selalu takut akan Tuhan, ingat bahwa tujuan hidup itu, arti kesuksesan dan tujuan hidup itu bukan cuma materi dan sebagainya, but it's really Tuhan punya rencana buat hidup dia dan apa yang dia bisa jadi dan siapa dia bisa jadi buat generasi ini gitu. Ya mungkin itu kali ya. Kalau masa depan apa ya? Nanti aja lah masa depan, tunggu aja. Tunggu aja. Ya oke. Itu tadi ya kalau untuk obrolan tentang ayah gitu. Oke deh, segitu obrolan kita hari ini. Thank you so much gitu. Terima kasih. Terima kasih.